Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa, NIM G1D022041 dari Prodi Matematika A. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Yang pertama, kebebasan untuk beragama. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Yang ketiga, kebebasan dari kemalaratan. Dan yang keempat, kebebasan dari ketakutan. Yang pertama, kebebasan beragama. Setiap manusia haruslah memiliki suatu kepercayaan untuk mengatur kehidupannya sehari-hari. Kebebasan ini juga diatur di dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Kebebasan manusia yang sejak lahir diberikan adalah kebebasan berpendapat, berbicara, mengemukakan pendapat, dan berekspresi sesuai dengan keinginan masing-masing tanpa adanya paksaan. Kebebasan ini tertuang dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan. Setiap manusia bebas mengemukakan apa yang ingin dimilikinya. Setiap manusia berhak menentukan nasibnya, apa yang mau dicapai dan apa yang mau diinginkan. Kebebasan ini tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, kebebasan dari ketakutan. Setiap manusia dijamin hidupnya untuk hidup damai, aman, dan bebas dari rasa takut. Hal ini menjamin setiap manusia untuk berani mengungkapkan apa yang mau diungkapkannya. Kebebasan ini terdapat pada pasal 28J ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat 2, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Hak pasti didapatkan manusia, sedangkan kewajiban harus dilakukan manusia. Hak merupakan kepunyaan atau kewenangan seseorang, kewajiban adalah suatu hal yang wajib atau harus dilakukan. Pada dasarnya, kewajiban harus dilakukan sebelum mendapat hak. Artinya, kita harus melakukan suatu hal untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Contohnya, bekerja sebagai bentuk kewajiban, untuk mendapat uang sebagai bentuk hak. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, kita bisa mendapatkan hak terlebih dahulu sebelum melakukan kewajiban. Contohnya, ketika berobat ke dokter, kita berkonsultasi dengan dokter sebagai bentuk hak. Setelah itu, kita harus membayar biayanya sebagai bentuk kewajiban. Percaya iya, karena banyak sekali orang yang melalaikan kewajiban tetapi selalu menginginkan haknya. Jika kita menginginkan suatu hak, maka haruslah dulu melaksanakan kewajiban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.